Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi unzila bihil qur'ana hudan linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du, wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala habitu minha jami'an ba'dukum li ba'din aduwwun fa inna ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yudillu wa la yashqa. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanban wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Shadaqallahul azim. Hadirin sahabat-sahabat dakwah kami, dakwah istiqomah yang senantiasa mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada hari ini, siang hari yang berbahagia ini, kita telah memasuki 15 Ramadan. Tidak lama lagi, tentu ini adalah merupakan pertengahan daripada bulan Ramadan. Maka daripada itu kami ingin menyampaikan sebuah ungkapan. Mudah-mudahan ungkapan ini melalui Al-Quran yang telah kami bacakan tadi tentang perjalanan kehidupan manusia yang seperti mana disampaikan oleh Al-Quran. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Toha ayat 122, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian Tuhan memilih mereka, memilih dia, maka dia menerima tobatnya, menerima petunjuk. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa berpaling dari peringatan, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ini merupakan sebuah, dan pada saat sekarang ini saya ingin membuat sebuah kisah dari ungkapan Al-Quran yang telah kami sampaikan tadi. Sebuah kisah rumah tangga keluarga kecil terdiri dari seorang ayah, istri, dan 2 orang anak. Mudah-mudahan kisah ini nanti bisa menjadi motivasi kepada kita, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Sebut saja suami dari kisah ini kita beri nama Malik. Maaf jikalau ada kesamaan nama, bukan berarti saudara yang sedang saya bicarakan. Malik ini hidup bersama istrinya sudah beberapa lama, sekitar 10 tahun. Mereka membangun sebuah rumah tangga, membangun rumah berukuran 6x7, dan mereka membangun bersama istrinya. Malik ini adalah putra tunggal dari keluarga mereka. Ibunya sudah lama meninggal dan kini ia tinggal ayahnya yang masih hidup. Beriring dengan perjalanan waktu, pekerjaan Malik ini sehari-hari adalah seorang bengkel yang membeli sebuah sepeda motor yang sudah lama rusak, lalu diperbaiki kembali dan dijual dengan harga yang begitu tinggi. Boleh saja disebut Malik ini adalah seorang bengkel yang sangat mantap, sehingga Honda yang sudah tidak bisa hidup lagi, dia bisa menciptakan Honda tersebut bisa menjadi Honda yang baru. Lalu berjalan dengan waktu, tak lama kemudian Malik dia mendapat musibah. Ayahnya meninggal dunia. Ayah Malik ini meninggal dunia, lalu Malik mendapatkan harta warisan dari orang tuanya karena dia adalah putra tunggal. Malik mendapatkan harta warisan dari orang tuanya berupa ruko yang berisi yaitu barang jualan yang sehari-hari yang dijual oleh ayahnya. Pada kesempatan itu Malik mengajak istrinya agar sama-sama mengelola ruko yang telah diwariskan kepadanya. Namun istri karena dia tidak bisa menghitung, artinya tidak bisa dalam matematika, dia takut ketekoran. Lantas dia memilih untuk tinggal di rumah yang mereka bangun yang berukuran 6x7 tersebut untuk menjaga rumah dan mendidik dan merawat anak. Lalu Malik ini pun berusaha sendiri
untuk mengelola ruko warisan tersebut. Tetapi sayangnya saat itu Malik memiliki kebiasaan yang buruk yang kembali ia ulangi. Malik memiliki kebiasaan yang buruk. Yang pertama, ia hobi judi. Yang kedua, ia hobi minuman-minuman keras. Jadi setiap jualan dagangan yang ia peroleh satu hari berjual beli 5 juta, ia habiskan 2 jutanya untuk berjudi dan minuman-minuman keras. 3 juta dari 5 juta tersebut ia putarkan untuk barang dagangan. Tentu berjalannya dengan waktu, si Malik ini pun tentu isi daripada ruko tersebut lama kelamaan sudah mulai mengurang, artinya mulai sudah goyang. Jadi si Malik pun berpikir bagaimana cara supaya isi ruko ini bisa seperti dulu, lengkap isinya, agar pembeli bisa senang memilih dagang jualan. Jadi si Malik pun mengambil satu keputusan. Dia memborohkan ruko yang ia kelola tersebut ke bank, dan dia membelanjakan uang pinjaman tersebut ke bank, ia belanjakan dan ia putarkan. Jadi otomatis si Malik ini sudah mempunyai utang per bulannya di bank. Dan si Malik ini pun tidak terlepas dari kebiasaan buruknya judi dan minuman tersebut. Dan Malik ini menghabiskan setiap jual beli satu hari 2 juta, 5 juta, ia menghabiskan 2 juta untuk minum dan untuk berjudi. Hadirin jamaah dakwah, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu hari berjalan, waktu berjalan, akhirnya ruko tersebut habis. Isinya sudah habis, hampir habis. Lalu Malik berpikir bagaimana cara supaya isi ruko itu bisa lagi kembali berisi seperti semula. Karena ia takut jikalau nanti istrinya bertanya kemana isi ruko tersebut. Lalu dia mengambil jalan pintas, dia memborohkan ke penggadaian rumah yang ia bangun bersama istrinya yang berukuran 6 kali 7 tersebut. Lalu dia diborohkan ke penggadaian, dan ia mendapatkan 15 juta dari pemborohan tersebut, dan ia kembali membelanjakan dan memutarkan untuk dagangan yang diisi di ruko tersebut. Namun perjalanan itu ia tetap tidak bisa meninggalkan kebiasaan buruknya seperti judi dan minuman itu. Pada akhirnya Malik sudah mempunyai tanggungan yang lebih banyak. Ia akan membayar per bulannya ke bank, dan ia akan membayar ke penggadaian, dan dia akan memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dan judinya setiap hari 2 juta untuk judi online-nya dan minuman kerasnya. Pada akhirnya berjalanan waktu, si Malik pun didatangi oleh orang pegawai bank, dan dia tidak bisa lagi berkata-kata. Akhirnya dia menyerahkan ruko yang diwarisi oleh orang tuanya tersebut, dan dia tidak bisa membayar hutangnya tersebut. Dan lalu dia tinggal bersama istrinya di rumah 6 kali 7 yang ia bangun bersama istrinya tersebut. Lalu perjalanan waktu, sehari 2 hari, tentu datanglah orang penggadaian tersebut ke rumah istrinya. Ketika itu Malik berada di situ sama istrinya. Mereka menanyakan tentang hal pinjaman uang penggadaian yang Malik pinjam ketika itu. Lantas sontak istrinya pun terkejut. Kapan abang meminjam uang itu, Bang? Sementara ruko sudah habis isinya. Kemana abang buat uang itu selama ini, Bang? Istrinya bertanya kepada Malik. Lantas Malik pun berkata terus terang, sesungguhnya aku telah hilaf. Aku selama ini hilaf. Aku tidak sadar bahwa itu adalah wasiat dari orang tua saya yang harus saya kembangkan, tetapi saya menjadikan itu semuanya jalan-jalan yang salah. Saya silap dan saya meminta maaf. Tidak bisa begitu. Sekarang saya sudah menyesal dan takut akan abang. Saya sudah menyesal segala tingkah laku dan perlakuan abang. Pokoknya pada saat sekarang ini saya minggat dari rumah ini. Jikalau abang tidak bisa menebus uang 15 juta untuk bangun rumah yang kita bangun ini, jangan jemput saya ke rumah orang tua saya. Lalu si istri Malik mengambil kain, dimasukkan ke dalam tas, dan ia menggendong anak yang paling kecil dan ia pulang ke rumah orang tuanya. Tentu Malik tidak memiliki kerja lagi. Ruko sudah habis, utang di penggadaian harus dibayar. Biaya istri harus diberikan. Berjalanan waktu 2 bulan setelah itu, tumbuhlah masalah-masalah dalam Malik.
Yang pertama, hari yang sama. Di pagi hari 2 bulan setelah itu, Malik memiliki masalah. Yang pertama, apa masalah Malik? Orang Pegadaian datang kembali. Kapan bisa dibayar utang yang telah dipinjamkan uang sebesar 15 juta tersebut? Malik tidak bisa menjawab karena si Malik tidak memiliki uang. Si Pegadaian mengatakan, jikalau besok pagi jam 9 kamu tidak bisa membayar uang sebesar 15 juta yang telah engkau gadaikan rumah ini, saya akan menarik rumah ini. Tim saya akan datang besok pagi. Tumbuh permasalahan yang pertama, yaitu penarikan rumah. Lalu di hari yang sama juga, karena 2 bulan istri si Malik ini di rumah orang tuanya, si Malik tidak memberikan nafkah. Lalu istrinya pun datang ke rumah si Malik, tempat si Malik, mengatakan, 2 bulan saya bang di rumah orang tua, 1.000 rupiah pun tidak ada kiriman uang yang abang kirim. Pada hari besok saya meminta jam 10 abang datang ke pengadilan, saya menuntut cerai. Jam 10 istrinya datang untuk permasalahan besok pagi, agar senantiasa Malik datang ke pengadilan istrinya untuk menuntut cerai. Tumbuh permasalahan yang kedua. Lalu permasalahan yang ketiga, ketika anaknya pulang dari sekolah jam 1, ia mengatakan kepada ayahnya si Malik ini, ayah, jikalau besok pagi saya tidak bisa melunasi uang ujian, saya akan dikeluarkan dan saya tidak bisa sekolah lagi seperti kawan-kawan yang lain. Tumbuh permasalahan yang ketiga. Jamaah sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah tumbuh permasalahan 3 kepada si Malik. Yang pertama, masalah rumah harus dibayar besok pagi jam 9, 15 juta. Yang kedua, permasalahan yang kedua, istri di pengadilan besok pagi jam 10 meminta untuk diceraikan. Yang ketiga, anak meminta uang sekolah harus dibayar karena ia mau ujian. Berputar si Malik ini 1 harian tidak dapat uang, berputar keliling rumah. Kalau orang sudah memiliki masalah, tentu dia bisanya cuma berpikir. Dia nggak bisa kerja. Kalau kerja nggak akan fokus. Dia berpikir mulai dari jam 12, jam 1 sampai jam 6. Si Malik ini pun berpikir bagaimana cara untuk mendapatkan uang besok pagi. Akhirnya si Malik ini sudah buntu pikirannya. Dia membawa badannya untuk mandi. Setelah mandi, permasalahan belum juga selesai. Akhirnya dia mengambil satu jalan pintas. Apa itu? Ketika itu Malik memutuskan untuk bunuh diri. Setelah maghrib dia tidak mendapatkan jalan solusi. Akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Akhirnya si Malik ini mengambil tali. Dia gantung tali itu di atas dan dia masukkan lehernya ke dalam tali tersebut. Lalu ketika ia memasukkan tali itu ke dalam lehernya, berkumandang suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si Malik berpikir, oh iya, selama ini aku belum pernah sholat. Sholat dululah baru mati. Mungkin mudah-mudahan nanti diterima oleh Allah. Akhirnya si Malik mengambil langkah pertama. Ia berwudu. Dia mengambil wudu dengan wudu yang sempurna. Dia mulai merasakan sangat adem, sangat dingin, sangat segar. Berbeda pada saat-saat sebelumnya. Dia mendapatkan sebuah ketenangan yang sangat luar biasa. Lalu ia membentangkan sejadahnya. Lalu ia melaksanakan sholat Isya. Ketika itu setelah melaksanakan sholat Isya, ia pun menutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika ia salam ke arah kiri, ia melihat ada Al-Quran. Wah, ada Al-Quran. Sudah lama enggak mengaji. Mengaji dululah. Mudah-mudahan nanti setelah mengaji baru bunuh diri. Lalu ia membuka ayat-ayat Al-Quran. Dia melihat ayat-ayat Al-Quran. Setiap tangannya membuka ayat Al-Quran, dia menemukan semuanya adalah masalah-masalah kehidupan yang sekarang ia rasakan. Ia membuka ayat-ayat Al-Quran.
Di Al-Baqarah surah Ali Imran ayat yang ke-24 dia membuka ayat-ayat yang lain. Wa ma min dabbatin illa Allahi fi rizquha wa mustaqarraha kullu bi kitabin mubin. Dia menemukan ayat wa may yattaqillaha. Seluruh ayat yang ia buka adalah masalah-masalah kehidupan yang sedang ia rasakan. Jamaah istiqomah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya Allah ingin berbicara dengan si Malik ini. Si Malik mendapatkan sebuah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sampai ia terlengah-leha, sampai ia terlengah-lengah dengan niat yang bunuh diri tadi. Sampai jam 12 malam ia asik membuka Al-Quran, membaca Al-Quran. Padahal pada saat itu ia mendapat hidayah dari Allah, seakan-akan ia telah berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala sampai jam 12 malam. Lalu si Malik ini pun ngantuk tertidur. Ketika jam 2 dia terbangun lagi. Dia lupa untuk berdoa. Tadi setelah wudhu dia sholat, setelah sholat dia zikir, artinya dia membaca Al-Quran. Tetapi pada saat itu dia lupa berdoa, bahwasanya dia memiliki masalah. Di tahajudnya, setelah sholat tahajud, lalu dia berdoa, meminta kepada Allah semohon-mohonnya agar besok pagi permasalahannya harus senantiasa harus bisa selesai. Rumahnya yang 15 juta yang ia borohkan, bagaimana supaya bisa selesai. Istrinya supaya tetap bisa bersama dia dan jangan menuntut cerai. Anaknya supaya bisa sekolah seperti mana anak-anak yang lain yang bisa sekolah. Dia meminta kepada Allah sampai ketika itu pas azan subuh dia berhenti berdoa dan ia melanjutkan sholat subuh di masjid dan ia datang ke masjid. Setelah itu dia melaksanakan sholat subuh berjamaah, lalu ia berdoa kembali. Tetapi setelah sholat subuh doanya sudah beda. Jikalau tadi dia berdoa meminta agar rumahnya jangan disita, setelah sholat subuh doanya sudah berubah. Apa doa Malik setelah sholat subuh? Dia berdoa doa orang pasrah. Dia pasrah kepada Allah. Ya Allah, jikalau memang rumah itu tidak engkau amanahkan lagi kepada saya sudah ridho ya Allah. Karena engkaulah yang dahulu memberikannya dan engkau menariknya. Itu hakmu ya Allah. Jikalau istri dan istriku ya Allah tidak lagi bisa bersamaku, karena engkau dulu menjodohkan kami dan engkaulah berkehendak. Dan jikalau anak saya tidak bisa lagi sekolah seperti anak-anak yang lain, saya ikhlas dan saya ridho. Besok pagi saya akan membawa anak saya ke pengadilan, ikut bersama ibu dan anak dan adiknya dan juga neneknya. Saya sudah ikhlas ya Allah. Besok pagi jam 9 pengadilan akan datang ke rumah saya. Dia akan mengambil rumah saya, namun isinya ya Allah, besok pagi saya akan sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Yalah, siapa yang mau kompor silahkan. Siapa yang mau capah piring, dandang, sendok, jikalau keran pun mau dicabut silahkan dicopot. Saya akan berikan semuanya siapa yang membutuhkannya. Saya sudah siap keluar dari rumah dengan baju yang satu pasang. Dia sudah ikhlas. Setelah dia berdoa, dia membaca surah Al-Aqiah, dia membaca surah akhir Al-Baqarah, dan dia membaca surah yang sangat ia butuhkan, Yasin. Setelah ia berdoa, ia tutup dan ia melangkah ke rumah. Ketika ia pulang ke rumah, di kejauhan 20 meter dari tempat yang ia berdiri, ia melihat ada seorang sosok di depan rumahnya sedang berdiri. Assalamualaikum, hai Malik, assalamualaikum. Tetapi Malik baru pulang dari masjid untuk menuju ke rumahnya. Assalamualaikum Malik. Malik pun menyambar. Waduh, kelewatan banget. Padahal jam 9 janji sama orang rentenir, orang penggadaian. Kok jam 6 sudah datang? Kan saya mau mengeluarkan barang-barang yang di dalamnya, mau menyedekahkannya. Tapi saya sudah ikhlas, saya sudah ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia pun melangkah terus berani. Lalu dia melihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata si Malik dari kejauhan. Waduh, siapa nih? Rupanya yang datang ini adalah kawan lama si Malik. Yang dahulu mereka berbisnis, mereka pernah sukses berbisnis, yaitu sepeda motor di ada showroom. Jadi teman lama ini meminta kepada Malik
Ayo masuk dulu, silahkan minum. Dan Malik mengambilkan minum kepada teman lamanya ini, dan mereka bercerita, "Aduh Lik, sudah selama saya mencari kamu Lik. Rupanya rumahmu di sini Lik. Ada bisnis Lik, ada proyek yang untungnya kalau saya kalkulasikan 1 miliar Lik. Tapi dengan syarat kamu harus ikut Lik. Kamu kan hobi, kamu kan canggih untuk mobil-mobil ataupun Honda yang sudah enggak hidup bisa jadi hidup. Saya minta kamu bisa Lik." Kalau orang punya masalah tentu dia akan diam, enggak semangat. Enggak bisa, kata si Malik. "Kenapa Lik?" "Ya gitulah, pokoknya enggak bisa." "Apa permasalahanmu?" "Ya besok pagi aku harus menyelesaikan 3 permasalahan saya." "Apa-apa aja itu?" "Yang pertama, besok pagi saya harus menyiapkan uang 15 juta untuk rentenir, untuk penggadaian. Yang kedua, jam 10 saya harus hadir di pengadilan, istri saya nuntut cerai. Yang ketiga, besok pagi anak saya harus bisa membayar uang sekolah, kalau tidak dia akan keluar dari sekolah." "Jadi kamu butuh berapa Lik?" "Ya saya butuh 50 juta. "Waduh Lik, kalau 50 juta saya tidak punya Lik. Kalau 25 juta pagi ini cash ada Lik, ini." Dia menaruh uang di atas meja. Si Malik pun terkejut. Yang tadi dibutuhkan Malik cuma 15 juta. "Kalau seperti ini kita sepakat, saya bisa mengikut Anda." Jadi permasalahan pertama si Malik, utang 15 juta tentu sudah selesai. Jadi tinggal permasalahan yang dua dan tiga, yaitu istri menuntut cerai. Jadi permasalahan pertama selesai 15 juta. Ternyata pada malam harinya ketika si Malik ini ingin memasukkan lehernya ke dalam tali, anak si Malik yang bersama istrinya ini nangis tidak berhenti-henti sampai pagi. Akhirnya mertuanya, ibu dari istrinya ini mengatakan, "Ya udah, antar aja dulu anakmu ini ke tempat ayahnya. Mana tahu mungkin dia kangen sama ayahnya." Lalu istrinya ini pun mengantar anak ini ke tempat ayahnya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Ketika pas di depan pintu, anak ini pun diam, tidak menangis lagi. Karena ini adalah merupakan dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak menangis lagi. Lalu dia menggendong anaknya dan mengambil tangan istrinya, mereka masuk ke dalam rumah. "Dek, besok pagi jikalau rentenir datang, penggadaian datang, ini uang 15 juta yang dulu abang pinjam. Ini anak kita tidak bisa bayar sekolah, sisanya 10 juta saya kasih kepada adik 8 juta. Besok pagi saya mau ke Medan Dek bersama abang ini. Kami ada bisnis. Saya selama ini khilaf, saya selama ini telah berdosa, maafkan saya ya Dek ya." "Iya Pak," kata istrinya. "Iyalah, kalau sudah istri melihat uang, ya dah ikut aja," katanya. Tadi dia marah-marah, "Saya tunggu besok di pengadilan, tetapi uang udah nampak. Ini deh uang 15 juta. Besok pagi saya tunggu, besok pagi bayar dengan katanya. Itulah kalau perempuan nampak uang terbun, mohon maaf ya sama perempuan. Itulah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita ambil pelajaran dari ini? Ketika kita memiliki masalah, jangan sekali-kali masalah itu dibicarakan kepada orang lain. Engkau akan mendapatkan kekecewaan yang besar. Tetapi mintalah kepada Allah dengan langkah yang pertama berwudu, dengan langkah kedua salat, dengan langkah ketiga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, langkah yang keempat berdoa, dan langkah yang kelima tawakal, pasrah kepada Allah, dan langkah yang keenam tasaddaqo, bersedekahlah. Itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dari kisah ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah. Setiap permasalahan yang kita hadapi, marilah kita merujuk seperti kisah-kisah yang tadi. Marilah kita mengambil langkah-langkah dan memintalah kepada Allah. Allah bisa mengubah segala apapun yang ada pada kita. Allah mengeluarkan dari siang menjadi malam, dari malam menjadi siang. Masalah kita yang kecil Allah tidak bisa keluarkan. Allah menghidupkan yang mati, Allah mematikan yang hidup. Masalah kecil kita Allah tidak bisa selesaikan. Tentu Allah lebih mudah menyelesaikan segala itu. Allah yang mencipta langit dan bumi, Allah lah yang memberi rezeki kepada kita. Maka memintalah kepada Allah, jangan meminta kepada dukun
dan jangan meminta dan jangan curhat kepada orang lain, dia akan mengecewakanmu. Tapi curhatlah dengan Allah, bentangkan sejarahmu di waktu tengah malam, mintalah kepada Allah Ar-Razzaq, mintalah kepada Allah yang memiliki langit dan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.